Apa itu sistem penginderaan tubuh manusia? Sistem penginderaan manusia adalah bagian dari sistem saraf yang terdiri atas reseptor sensorik dan organ indera, seperti mata, telinga, kulit, hidung, dan lidah, yang mampu mendeteksi berbagai rangsangan fisik atau kimia dari lingkungan eksternal maupun internal. Kemudian mentransduksi rangsangan tersebut menjadi impuls listrik yang dibawa ke otak untuk diolah dan ditafsirkan sebagai sensasi, sehingga manusia dapat mengenal, menanggapi, dan beradaptasi terhadap perubahan di sekitarnya. Yang pertama, indera penciuman. Indera penciuman atau sistem olfaktori adalah sistem sensorik yang bertanggung jawab untuk mendeteksi dan membedakan berbagai zat kimia volatif atau molekul bau di udara. Sistem ini termasuk salah satu indera kimiawi pada manusia yang berfungsi untuk mengidentifikasi bau dan berperan dalam keselamatan serta kualitas hidup manusia, misalnya dengan mendeteksi makanan basi atau asap yang berbahaya. Mekanisme singkatnya adalah senyawa volatil organik atau molekul bau dari suatu makanan atau dari benda-benda lain yang menghasilkan bau akan dikenali oleh indera penciuman sebagai stimulus kimia yang kemudian akan menjadi impuls yang akan diantarkan oleh sel saraf otak dan akan diolah serta diproses untuk dipersepsikan sebagai aroma yang kita kenali. Struktur hidung secara umum dibagi menjadi dua, yaitu hidung luar atau eksternal dan juga rongga hidung atau nasal cavity, di mana hidung luar adalah bagian yang tampak pada wajah tempat udara pertama kali masuk, sedangkan rongga hidung atau nasal cavity adalah ruang internal di mana udara akan disaring, dihangatkan, dan dilembabkan sebelum menuju ke bagian yang lebih dalam. Lalu, di bagian atas rongga hidung atau superior nasal cavity, terdapat suatu struktur bernama epitel olfaktori, yang merupakan salah satu struktur yang berperan dalam sistem olfaktori atau penciuman, karena dalam epitel olfaktori itu terdapat banyak komoreseptor yang juga berkaitan langsung dengan saraf olfaktori yang lokasinya dekat dengan otak. Selanjutnya, ini merupakan penampang dari sistem penciuman yang terdiri dari epitel olfaktori, lamina propria, lempeng siriform, dan struktus olfaktori. Yang pertama, ada epitel olfaktori, yang di dalamnya terdapat 3 jenis sel, yaitu ada sel basal, sel pendukung, dan juga sel reseptor. Sel basal merupakan sel yang dapat melakukan pembelahan dan berdiferensiasi membentuk sel pendukung atau sel reseptor olfaktori. Selanjutnya, sel pendukung, yaitu sel yang hanya berfungsi untuk mendukung bentuk dari epitel olfaktori. Kemudian ada sel reseptor, yang berfungsi untuk menerima stimulus bau, yang dimana ujung dari dendrit sel reseptor ini memiliki silia dan pada membran silianya terdapat banyak jenis komoreseptor untuk mendeteksi zat kimia dari udara yang masuk. Yang kedua ada lapisan lamina propria, yang di dalamnya terdapat kelenjar mukus yang bisa menghasilkan lendir yang terhubung membentuk sebuah saluran yang melintang dari lamina propria ke epitel yang fungsinya agar mukus atau lendir dapat dikeluarkan. Lendir ini juga berfungsi untuk menjebak dan juga melarutkan molekul bau agar dapat menempel pada reseptor di silia. Jika semakin banyak lendir yang dikeluarkan dari lamina propria, justru akan menghambat dan menjauhkan molekul bau dari silia reseptor, sehingga molekul bau akan sulit untuk menjangkau silia reseptor yang akan menyebabkan kita akan menjadi sulit atau tidak bisa mencium suatu aroma atau bau tertentu. Contohnya ketika kita sedang pilek. Yang ketiga ada lempeng cibriform. Ini adalah bagian berpori pada rongga hidung yang menghubungkan epitel olfaktori pada rongga hidung dengan struktus olfaktori pada rongga otak, di mana akson sel reseptor ini akan memanjang dari epitel, kemudian melewati lamina propria, lalu melewati pori lempeng cibriform, dan kemudian masuk ke struktus olfaktori pada rongga otak. Nah, selanjutnya yang keempat ada struktus olfaktori. Ini merupakan bagian yang mengembung yang disebut dengan bulbus olfaktori, yang di dalamnya terdapat glomerulus, yaitu area sinopsis antara akson terminal sel reseptor dengan sel saraf olfaktori.
Nah, selanjutnya kita masuk ke gangguan-gangguan pada indera penciuman, yang dimana bisa disebabkan karena adanya suatu jenis cedera yang merusak saraf penciuman, baik itu karena traumatis, virus, atau karena peradangan. Gangguan-gangguannya seperti anosmia, pantosmia, dan juga parosmia. Yang pertama ada anosmia. Terjadi ketika semua saraf penciuman tidak berfungsi sama sekali dan tidak ada sinyal bau yang dikirim ke otak, sehingga para penderitanya tidak bisa mencium suatu aroma sama sekali. Selanjutnya ada pantosmia. Terjadi ketika beberapa saraf penciuman yang seharusnya tidak aktif menjadi aktif. Contohnya pada orang-orang yang penciumannya sangat-sangat sensitif. Kemudian ada parosmia. Terjadi jika sebagian besar saraf penciuman berfungsi, tetapi beberapa di antaranya hanya berfungsi sebagian atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Dan untuk pemulihan persepsi penciuman normal, biasanya memerlukan berbagai intervensi medis seperti terapi penciuman, suplemen, atau steroid. Jadi, yang spesial dari indera penciuman ini adalah indera penciuman merupakan salah satu indera yang secara langsung mengirimkan informasi ke otak tanpa melalui talamus terlebih dahulu, sehingga antara bau dan ingatan emosi seringkali memiliki keterkaitan dan juga dapat memicu kenangan yang kuat. Selanjutnya yaitu struktur dan mekanisme kerja lidah. Lidah adalah organ penting yang berperan dalam pengecapan, bicara, dan pencernaan. Lidah merupakan organ otot di rongga mulut yang berfungsi sebagai indera pengecap serta membantu mengunyah dan berbicara. Secara anatomi, lidah terdiri dari ujung, badan, dan akar lidah yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Salah satu fungsi dari ujung lidah yaitu membantu mengatur posisi makanan saat mengunyah. Kemudian pada badan lidah yaitu berperan dalam pengecapan dan bicara. Serta yang terakhir yaitu akar lidah melekat pada tulang hyoid dan mengandung jaringan limfoid. Di dalam lidah terdapat dua otot, yaitu otot intrinsik yang mengubah bentuk lidah dan otot ekstrinsik yang dapat menggerakkan posisi lidah. Papila lidah adalah bintik-bintik kecil yang melapisi permukaan lidah. Permukaan lidah memiliki 4 papila yang berfungsi secara mekanis dan sebagai tempat kuncup pengecap. Pada mekanisme kerja lidah, makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Setelah itu, rangsangan tersebut diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Lalu, otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga manusia dapat merasakan rasa makanan atau minuman tersebut. Selanjutnya yaitu ada struktur dan mekanisme kerja kulit. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh manusia yang berperan penting dalam perlindungan dan regulasi tubuh. Kulit merupakan organ terluar tubuh yang berfungsi melindungi tubuh dari lingkungan luar. Kulit berfungsi sebagai pelindung, alat indera, pengatur suhu, dan tempat pengeluaran keringat. Kulit tersusun atas 3 lapisan utama, epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang berfungsi sebagai pelindung utama. Sedangkan dermis mengandung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar yang berperan dalam nutrisi dan sensasi. Serta hipodermis yaitu berfungsi sebagai bantalan, penyimpan energi, dan pengatur suhu. Dalam mekanisme pengaturan suhu, kulit dapat membantu menjaga suhu tubuh melalui keringat dan perubahan diameter pembuluh darah. Selanjutnya adalah indera penglihatan, yaitu mata. Untuk struktur mata yang pertama ada kornea yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya sebelum diterima oleh lensa mata. Yang kedua ada iris yang bertugas untuk mengatur cahaya yang masuk ke mata dengan mengubah ukuran pupil mata. Yang ketiga yaitu pupil mata yang berfungsi untuk menentukan banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya ada sklera yang berfungsi sebagai dinding keras yang melindungi jaringan di dalam bola mata. Kemudian ada konjungtiva yang berfungsi untuk menjaga bagian dalam kelopak mata dan permukaan depan mata agar tetap lembab. Jadi fungsi konjungtiva juga dapat melindungi mata dari debu, kotoran, dan kuman penyebab infeksi. Selanjutnya ada lensa yang berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk dan memfokuskan ke retina.
Rongga ini dinamakan rongga vitreus, berisi cairan vitreus yang memenuhi rongga dalam mata. Selanjutnya yaitu retina yang terdiri dari jutaan sel yang berfungsi menangkap cahaya yang masuk melewati lensa. Sel batang retina berfungsi melihat cahaya yang redup, sedangkan sel kerucut retina berperan dalam melihat cahaya terang dan warna. Selanjutnya ada makula yang berperan dalam penglihatan dan memungkinkan melihat objek dengan baik dan detail. Selanjutnya ada syaraf optik yang berfungsi membawa semua informasi visual yang dikumpulkan oleh retina ke otak. Tidak lupa juga ada kelopak mata yang berfungsi untuk membantu melumasi permukaan mata dengan air mata. Kemudian ada bulu mata yang bertugas untuk menyaring dan mencegah masuknya benda asing termasuk debu dan kotoran. Selanjutnya ada indera pendengaran yaitu telinga. Ini dia bagian-bagian telinga yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada daun telinga, berfungsi untuk mengarahkan gelombang suara ke lubang telinga. Lekuk-lekuk pada daun telinga itu sangat membantu manusia mengenal letak sumber suara. Yang kedua ada lubang telinga, berfungsi sebagai saluran masuknya gelombang suara ke dalam telinga. Lubang telinga terletak agak miring ke atas agar udara yang ada di dalamnya tetap hangat. Besarnya lubang udara juga sudah dirancang agar jari kelingking kita tidak bisa masuk ke saluran dalam telinga. Yang ketiga ada gendang telinga. Gendang telinga merupakan selaput tipis yang akan bergetar jika ada gelombang suara yang masuk ke dalam telinga. Gendang telinga bisa pecah jika mendengar suara yang sangat keras. Kemudian ada tulang pendengaran yang berfungsi untuk menyalurkan getaran gendang telinga ke telinga bagian dalam. Tulang pendengaran ini ada 3 buah, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian ada saluran eustachius yang merupakan saluran penghubung antara telinga bagian tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi menyeimbangkan tekanan udara bagian dalam telinga dan bagian luar. Nah, yang selanjutnya ada rumah siput yang mengandung cairan yang akan bergetar jika gelombang bunyi masuk. Rumah siput ini berfungsi untuk mengolah gelombang suara. Kemudian ada syaraf pendengaran yang berfungsi untuk menyalurkan gelombang bunyinya ke otak. Yang terakhir ini ada 3 saluran setengah lingkaran. 3 saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai indera keseimbangan tubuh.